Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Ramadan Mustiama. Saya dari kelas IHD semester 6. Saya akan menjelaskan tentang sejarah UNCLOS. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, adalah sebuah perjanjian internasional yang dibuat pada tahun 1982 dan diratifikasi oleh 167 negara. UNCLOS mengatur tentang hak dan kewajiban negara-negara di laut lepas, zona ekonomi eksklusif, dan perairan pedalaman. Sejarah UNCLOS dimulai pada tahun 1945 ketika Perikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada tahun 1958. UNCLOS 1 diadakan dan menghasilkan konvensi laut dan samudra yang membahas tentang batas laut dan hak-hak negara di laut teritorial. Pada tahun 1973, UNCLOS 2 diadakan dan membahas tentang pengelolaan sumber daya laut dan pembangunan ekonomi. UNCLOS 3 yang diadakan pada tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika adalah hasil dari pembahasan selama 9 tahun tentang isu-isu laut yang belum teratasi di UNCLOS 1 dan 2. UNCLOS 3 menetapkan 4 zona pengaturan laut: laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan laut lepas. Konvensi ini juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban negara-negara dalam pengelolaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan laut, kebebasan berlayar di laut, dan pengaturan sengketa perbatasan laut. Garis besar isi UNCLOS antara lain: laut teritorial, setiap negara milik hak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut dan garis pantai mereka. Di dalam laut teritorial, negara memiliki hak penuh atas sumber daya alam dan berwenang mengatur kegiatan di laut tersebut. Yang kedua, zona ekonomi eksklusif. Setiap negara memiliki hak atas zona ekonomi eksklusif ZEE sejauh 200 mil laut dan garis pantai mereka. Di dalam ZEE, negara memiliki hak eksklusif atas sumber daya dan berwenang mengatur kegiatan di laut tersebut. Yang ketiga, landas kontinen. Negara memiliki hak atas landas kontinen sejauh 200 mil laut dan garis pantai mereka atau sampai batas sepi kontinen. Di dalam landas kontinen, negara memiliki hak penuh atau sumber daya alam dan berwenang mengatur kegiatan di laut tersebut. 4. Laut lepas. Bagian laut yang tidak termasuk dalam laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen merupakan laut lepas. UNCLOS memberikan hak dan kewajiban bagi negara-negara untuk melakukan kegiatan di laut lepas dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Kelima, hukum pengelolaan sumber daya laut. UNCLOS mengatur tentang pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, yaitu pengelolaan sumber daya laut yang memperhatikan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keenam, perlindungan lingkungan laut. UNCLOS mengatur tentang perlindungan lingkungan laut dan penanganan pencemaran laut yang bersifat global. 7. KB. Setelah itu ada perairan pedalaman. Perairan pedalaman umumnya diatur oleh hukum nasional dari negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut. Karena perairan pedalaman terletak di dalam daratan, maka wilayahnya dianggap sebagai wilayah negara yang bersangkutan. Dan oleh karena itu diatur oleh hukum nasional. Namun demikian, terdapat beberapa prinsip hukum laut internasional berlaku juga di perairan pedalaman. Misalnya, prinsip kebebasan navigasi yang mengizinkan kapal-kapal dari negara yang manapun untuk melewati perairan pedalaman tanpa hambatan yang sah, prinsip negara di wilayah tersebut. Terus, karena perairan pedalaman biasanya menjadi sumber daya air penting bagi masyarakat setempat, pemerintah di banyak negara yang mengatur kualitas air dan lingkungan wilayah tersebut untuk mencegah polusi dan kerusakan lingkungan. Terus ada perairan kepulauan. Perairan kepulauan mengacu pada wilayah perairan yang terletak di sekitar atau antara kepulauan, serta perbatasan dengan laut teritorial negara yang bersangkutan. Pengaturan perairan kepulauan dalam hukum laut diatur oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 UNCLOS. UNCLOS mendefinisikan perairan kepulauan sebagai wilayah air di sekitar, antara, dan di antara pulau-pulau. Terdiri dari laut teritorial, pulau-pulau, dan bagian-bagian lainnya yang disebut zona ekonomi eksklusif. Oleh karena itu, perairan kepulauan terdiri dari dua bagian, laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial perairan kepulauan adalah wilayah laut yang terletak di sekeliling pulau-pulau di mana negara yang bersangkutan memiliki kedaulatan penuh. UNCLOS menetapkan bahwa laut teritorial perairan kepulauan harus tidak melebihi 12 mil laut dari garis pangkal. Sementara itu, zona ekonomi eksklusif perairan kepulauan adalah wilayah laut di mana negara yang bersangkutan memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam, termasuk ikan dan mineral, di wilayah tersebut. Zona ekonomi eksklusif perairan kepulauan dapat mencapai 200 mil laut dan garis pangkal. Negara yang memiliki perairan kepulauan diatur oleh hukum nasional dan hukum internasional untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam, navigasi, dan aktivasi
lainnya di wilayah tersebut. Negara juga harus melindungi lingkungan hidup di perairan kepulauan mereka dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Sekian saja dari materi saya yang saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.